Saat itu Sukin terlihat sangat termenung sampai akhirnya salah satu rekannya yang kebetulan juga bertamu ke rumah ibu Sukin memberitahunya jika ada seorang laki-laki yang sedang berada di tengah badai salju seorang diri. Alhasil Sukin pun langsung menebak jika laki-laki itu adalah Songyan. Akhirnya Sukin meminta izin pada ibunya untuk pergi dari sana. Namun ibu Sukin memanglah sangat kejam, ia sama sekali tidak memahami kondisi Sukin. Alhasil Yan Chen lah yang membantu Sukin untuk menyuruhnya pergi menemui Songyan. Lalu Sukin pun bergegas menemui Songyan dan langsung memeluknya. Sukin terlihat sangat mengkhawatirkan Songyan. Tetapi Songyan terus berusaha menenangkan Sukin. Kemudian mereka pun memutuskan untuk pulang. Sepanjang perjalanan Sukin pun selalu ingin menghangatkan Songyan. Keesokan harinya Songyan pun bertemu dengan atasannya. Mereka saling membicarakan perihal Songyan yang akan naik jabatan. Mengetahui keputusan Songyan membuat atasannya merasa sangat bahagia. Apalagi atasannya itu langsung menebak jika Songyan akan segera menikah. Di sisi lain Sukin mendapatkan kabar buruk karena ia tidak diterima menjadi tim peneliti di rumah sakit bersama dokter hebat lainnya. Alasan yang Sukin terima sangatlah tidak masuk akal, alhasil Sukin tidak menerima keputusan dokter tersebut, sampai Sukin mendapatkan alasan logis mengapa ia ditolak bergabung di tim rumah sakit. Pada scene yang berbeda Jiang Yu menghampiri Songyan yang sedang menjemur pakaiannya. Jiang Yu membahas perihal Songyan yang akan segera naik jabatan, namun Jiang Yu sama sekali tidak keberatan, bahkan Jiang Yu mendukung keputusan Songyan tersebut, dan Songyan pun berterima kasih atas hal tersebut. Di rumah sakit Direktur sedang marah pada Dr. Tian karena Dr. Tian memberitahu Direktur perihal Sukin yang ditolak untuk bergabung bersama tim peneliti sebab Direktur menganggap Sukin adalah salah satu dokter terbaik rumah sakit mereka. Hal tersebut pun diketahui oleh Sukin. Sukin juga merasa terkejut karena ternyata semua itu bisa terjadi disebabkan ulah ibunya sendiri. Ibunya meminta pihak rumah sakit agar tidak menerima Sukin bergabung dengan tim peneliti. Mengetahui hal itu membuat Sukin merasa marah dan sedih. Ia juga langsung menghubungi ibunya agar ibunya tidak melakukan hal kejam seperti itu padanya. Namun dengan gampangnya ibu Sukin menganggap remeh jika Sukin tak bisa berhasil tanpa bantuan darinya. Di malam hari para anggota damkar kembali menjalankan tugas mereka. Kali ini terjadi kebakaran di sebuah gedung plaza. Sesampainya mereka di lokasi kejadian api sudah sangat membesar. Tanpa menunggu lama Songyan langsung mengarahkan para anggotanya untuk terjun ke lapangan menyelamatkan beberapa orang yang masih terjebak di dalam gedung. Namun ketika penyelamatan itu berlangsung hal buruk terjadi pada Dapeng. Ia mengalami luka cukup parah saat berusaha menyelamatkan salah satu korban. Menyadari hal itu membuat seluruh anggota damkar histeris. Mereka sangat mengkhawatirkan kondisi Dapeng, dan Dapeng pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit Sukin langsung menyambut para anggota damkar dan membawa mereka ke ruangan operasi Dapeng tetapi mereka malah mendapatkan kabar buruk karena Dapeng tidak berhasil diselamatkan. Mengetahui hal itu membuat semua anggota damkar merasa sangat sedih dan terpukul, begitu juga Li gadis yang disukai Dapeng. Tragedi ini membuat Songyan merasa sangat tidak terima dan sangat terpukul. Lalu Songyan pun pergi dengan perasaan yang sangat hancur. Mengetahui hal itu membuat Sukin mengejar Songyan. Sukin terlihat sangat mengkhawatirkan Songyan. Kejadian ini membuat Songyan ingin melakukan investigasi untuk mengetahui lebih lanjut penyebab terjadinya kebakaran yang membuat Dapeng meninggal. Songyan juga membuat Sukin mengerti jika situasi itu harus dihadapi Sukin jika Sukin bersedia untuk hidup bersamanya. Kemudian Songyan kembali ke lokasi kebakaran, di sana ia melihat dengan jelas bagaimana kondisi Dapeng di detik-detik terakhirnya. Keesokan harinya Jiang Yu dan Songyan pun memberikan tempat dan penghormatan untuk pengorbanan Dapeng. Songyan juga mengetahui jika kebakaran itu bukanlah sebuah kecelakaan. Lalu Jiang Yu juga memberitahu jika kebakaran itu berhubungan dengan grup Gokun milik keluarga Sukin. Di sisi lain Sukin mendapati beberapa orang yang bertingkah aneh, mereka terus memaksa untuk bertemu seseorang korban kebakaran. Sukin yang melihat hal tersebut langsung berusaha mengurusnya.
Saat itu Sukin baru mengetahui jika kebakaran itu ada hubungannya dengan keluarganya. Di kantor damkar tangis haru keluarga dan anggota damkar pun kembali pecah saat mereka mengetahui pesan terakhir yang Dapeng tuliskan untuk orang tuanya. Kemudian Songyan yang tengah dipenuhi dengan perasaan tidak terima berusaha membuat laporan perihal kejadian yang menimpa Dapeng. Songyan harus memberikan keadilan pada Dapeng agar penyebab kekabaran itu bisa dikuak. Jiang Yu juga ada di sana. Ia menunjukkan kepada Songyan bahwa telah ada beberapa panggilan yang masuk ke handphonenya untuk tidak mempermasalahkan soal keselamatan kebakaran, tapi sepertinya Songyan tidak takut. Jiang Yu kembali mengingatkan Songyan perihal Sukin, hal itu membuat Songyan mengkhawatirkan Sukin. Setelah itu Songyan bertemu dengan Sukin. Songyan memberitahu Sukin jika ia akan mengurus masalah itu sampai selesai. Namun masalah ini berkaitan dengan keluarga Sukin tetapi Sukin tidak ikut campur dalam hal tersebut. Sukin juga mengerti dan memahami tanggung jawab Songyan. Lalu Songyan pun memeluk Sukin dan saat itu Sukin mendukung apa yang Songyan lakukan tetapi ada perasaan khawatir dalam diri Sukin perihal masa depan mereka berdua. Sukin juga bertanya-tanya mengapa jalan mereka begitu sulit, mengetahui hal itu membuat Songyan langsung menenangkannya. Beberapa hari kemudian Songyan dan Jiang Yu sedang bersiap mengikuti rapat besar. Namun kali ini mereka tidak bisa bertemu dengan atasannya karena atasannya tidak ingin mereka berdua berada di situasi yang tidak aman. Alhasil Limeng menyampaikan sebuah pesan jika atasannya tersebut akan mendukung keputusan mereka berdua. Ketika rapat berlangsung Songyan dengan berani memberitahukan perihal laporan yang ia buat untuk menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Saat itu sempat terjadi sedikit perdebatan. Setelah rapat selesai Songyan dipanggil oleh salah satu petinggi damkar. Mereka berniat membicarakan laporan yang dibuat oleh Songyan. Di sisi lain Sukin sedang mengunjungi orang tuanya. Ia begitu peduli dengan kondisi kesehatan orang tuanya. Lagi-lagi Ibu Sukin dengan sangat kejam melarang hubungan Sukin dengan Songyan serta menghubungkan hal tersebut dengan kondisi kesehatan ayah Sukin. Di saat yang bersamaan Ibu Sukin mendapatkan kabar jika ayah mereka sedang diselidiki mengenai tragedi kebakaran tersebut. Hal itu membuat Ibu Sukin semakin tidak menyukai Songyan sebab ibu mereka mengetahui jika itu adalah ulah Songyan yang membuat ayahnya berada dalam kondisi sangat sulit. Pada scene yang berbeda akhirnya Songyan dan Jiang Yu mendapatkan kabar baik sebab laporan yang dibuat oleh Songyan mendapat persetujuan untuk ditindaklanjuti. Kemudian Songyan yang akan pulang ke rumahnya tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan seseorang. Orang tersebut bertingkah sangat aneh pura-pura memiliki informasi mengenai kebakaran, kemudian dengan sedikit memaksa memberi sebuah bungkusan kepada Songyan lalu lari terburu-buru menggunakan mobil yang sudah disiapkan.